Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, apa yang dimaksud dengan hidup yang dipenuhi oleh roh? Nah, definisi hidup yang dipenuhi oleh roh adalah pengaruh atau pengendalian dari Roh Kudus yang berlaku atas kita atau sering disebut sebagai hidup dalam roh. Nah, coba kita bandingkan kalau tadi kita menyebutnya sebagai hidup dipenuhi oleh roh. Kita juga bisa dipenuhi oleh apa? Kemarahan, ketakutan, iri hati, kesedihan, penyesalan, apalagi kebanggaan, kekhawatiran, dan lain-lain. Dan inilah yang disebut sebagai hidup di dalam daging. Jadi ada pemisahan pengertian antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam surat-surat Paulus, orang yang hidup dalam daging adalah ciri dari orang-orang yang memfokuskan hidupnya pada kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang hidup di dalam roh adalah ciri dari orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan dan sekaligus mengarahkan kehidupannya seperti yang Tuhan kehendaki. Orang yang hidup di dalam daging selalu merespon masalah dari dimensi manusia. Sedangkan orang yang hidup dalam roh melihat masalah dari dimensi Allah. Hidup dalam roh atau hidup mengikuti kehendak Tuhan itu merupakan syarat yang sangat penting untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Orang yang mau menyangkal diri dan hidup menurut kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupannya. Nah, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita lewat mana? Lewat pembaptisan. Dan telah menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menghasilkan buah roh apapun. Nah, Roh Kudus adalah roh yang memimpin kita masuk di dalam hidup yang kekal. Kita sangat memerlukan Roh Kudus tersebut, karena Dia menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya, di mana Roh Kudus tinggal? Ya tentu di dalam hati umat orang yang percaya. Roh Kudus berdoa dan memberikan kesaksian tentang pengangkatan kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus juga yang mengantar gereja kepada kebenaran. Hidup di dalam roh berarti tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Jika kita hidup dalam roh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita berkurban terus-menerus demi kasih. Akan menerangi hati dan budi kita. Akan menyebabkan kita berani menyangkal diri, pikul salib. Dan akan mengajarkan kita akan kebenaran Allah. Akan membakar hal-hal yang buruk dalam diri kita. Dan akan membawa kita pada latihan-latihan rohani. Juga akan membuat hidup kita masuk di dalam hadirat Allah. Sehingga kita bisa peka terhadap kehendak Tuhan. Yang pada akhirnya kita akan mengenal Allah kita secara benar. Kita akan mengenal Kristus secara benar. Kita semua adalah bait Allah di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dalam kehidupan orang Kristen mula-mula, yaitu gereja mula-mula, mereka mengalami kehadiran Roh Kudus. Dan hal itu merupakan satu hal yang normal. Ketika orang Kristen di Yerusalem berdoa untuk minta keberanian, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka memberitakan firman Tuhan secara berani.
Tapi dewasa ini, kebanyakan orang Kristen belum hidup di dalam roh. Kita mungkin sering mendengar firman Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan. Kita berniat untuk melakukannya, namun tidak mempunyai kekuatan yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman itu. Kita sering mendengar tentang kasih Allah bagi kita, namun tidak pernah mengalaminya. Jadi, kira-kira begini, hal ini sama seperti orang yang lapar mendengar cerita-cerita tentang makanan yang lezat, tapi dia tidak pernah menikmatinya. Akan tetapi bila seseorang sungguh-sungguh hidup di dalam roh, maka hidupnya akan berbeda. Ia akan sadar kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia tidak hanya mendengar dan percaya akan kasih Allah, namun ia juga mengalami kasih Allah tersebut di dalam hidupnya. Nah, sebagai akibatnya, hidup kita akan mengalami perubahan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.